Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Statistik, jumpa lagi bersama saya Deddy Lesmana. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait cara uji autokorelasi dengan menggunakan metode Chokan Orchard di SPSS. Pada edisi materi sebelumnya saya telah membahas uji autokorelasi dengan menggunakan metode Rantes. Jika teman-teman suka dengan video pembelajaran statistik ini, silakan dukung dengan cara klik like, share jika bermanfaat, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video pembelajaran menarik lainnya. Terima kasih. Salah satu asumsi dasar dalam metode regresi dengan kode kecil adalah tidak adanya korelasi antar gangguan. Jika terjadi korelasi, maka salah satu cara untuk mengatasinya dapat menggunakan metode Chokan Orchard. Metode Chokan Orchard merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dalam analisis regresi, khususnya ketika terjadi penyimpangan autokorelasi. Metode Chokan Orchard dilakukan dengan menghitung nilai autokorelasi koefisien menggunakan nilai error dalam model regresi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah regresi linear terdapat korelasi antar error atau residual pada periode T dengan periode T-1 atau sebelumnya. Adanya autokorelasi dalam regresi linear menyebabkan variasi sampel tidak bisa menggambarkan variasi populasi. Ini adalah langkah atau tahapan dalam metode Chokan Orchard, yakni menggunakan metode OLS terlebih dahulu untuk menentukan atau memperoleh estimasi dalam model regresi dan nilai error dalam model regresi. Kemudian meregresikan error ke I dengan error I-1 atau sebelumnya untuk memperoleh nilai RU. Meregresikan nilai RU pada persamaan seperti di bawah ini ya. Nah, ini adalah dasar pengambilan keputusan. Karena kita menggunakan metode Chokan Orchard, kita lakukan dengan cara mentransformasi seperti itu, mentransformasi log. Oke, kita langsung saja ke data sheet-nya di Excel, di mana di sini saya memiliki dataset ini sama dengan Rantes ya, data untuk kita menguji autokorelasi dengan menggunakan metode Rantes seperti itu. Nah, di sini datanya kita copy terlebih dahulu. Nah, ini ada N-nya ada 30 ya. Copy, kemudian kita input atau salin ke data view di kanan, paste with variable name. Nah, ini adalah dataset yang akan kita gunakan untuk menguji autokorelasi dengan menggunakan metode Chokan Orchard. Ini variable view-nya. Pada data view, kita klik menu Analyze. Ini kita meregresi terlebih dahulu ya. Kemudian klik Linear. Di sini pada jendela Linear Regression terdapat dependent, kita masukkan stock sebagai variable Y. Kemudian untuk row Y sebagai X1, DVR, dir sebagai X2 dan X3 ya. Pindahkan ke independent. Pada item statistik, kita pilih Darwin Watson. Klik continue. Kemudian pada item save, kita pilih unstandardized. Karena kita akan memperoleh residual. Klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, sehingga diperoleh variabel baru res underscore 1. Kemudian kita akan mencari log residualnya dengan cara mentransform. Klik menu transform, klik compute variable. Di sini di target variable
kita tuliskan lux underscore res. Tidak boleh menggunakan spasi ya. Di sini kemudian kita cari lux. Oke. Kita pindahkan ke numeric expression. Pada tanda tanya ini kita masukkan residualnya. Kemudian kita klik OK. Sehingga diperoleh variabel baru, lux res. Kemudian nilai ini kita akan regresikan dengan residualnya. Klik menu Analyze, Regression, klik Linear. Di sini kita reset ya. Kemudian unstandardized residual kita masukkan ke dependent. Kemudian lux res kita masukkan ke independent seperti itu. Kemudian langsung kita OK. Nah, sehingga kita peroleh nilai koefisiennya lux res adalah 0,395. Ini yang akan kita gunakan ya. Kemudian kita akan klik menu transform, convert variable. Nah, ini akan kita transform dari tiap variabel ya. Jadi di sini kita reset aja terlebih dahulu. Kemudian kita tuliskan lux underscore x1. Kemudian pada numeric expression kita input row sebagai x1. Kemudian dikurang ya. Di sini kita masukkan koefisiennya. Tadi adalah 0,395 ya. Oke. Kita tuliskan di sini 0,395. Kemudian kita kalikan lux. Kita input lagi x1-nya. Kita tutup kurung 2 kali ya, jangan lupa. Kemudian kita klik OK. Nah, ini dapat variabel baru, lux underscore x1. Kemudian klik lagi menu transform, convert variable. Di sini kita reset lux underscore x2. Kemudian di sini dvr dikurangi koefisiennya kita gunakan 0,395 dikali lux dvr. Kemudian kita klik OK. Kemudian klik menu transform, compute variable. Ini sampai y ya. Reset lux x3. Sini x3-nya adalah dir dikurangi koefisiennya tadi, lux res-nya 0,395 dikali lux dari dir. Kemudian kita tutup kurung, klik OK. Kemudian kita klik lagi menu transform, convert variable. Kita reset lux underscore y. Sini stock dikurangi 0,395 dikali lux dari stok atau y. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi di sini udah diperoleh ya lux underscore x1, lux underscore x2, lux underscore x3, dan lux underscore y. Kemudian
nilai ini kita akan uji ya. Klik menu Analyze, Regression Linear. Nah, di sini kita reset log X1, log X2, log X3. Kita masukkan ke sini ya. Kemudian log Y kita masukkan ke sini. Di item statistik kita checklist residualnya, double motion, kemudian kita klik continue. Oke. Nah, ini adalah hasil atau output dari uji regresi ya. Kita fokus ke Darwin-Watson-nya. Kita telah menggunakan metode Choquin-Urquhart. Nah, ini nilai DW-nya adalah 1,930. Oke, kita akan masuk ke Excel-nya. Kita akan hitung. Sebelumnya, pada materi sebelumnya, run test, kita sudah menguji nilai awal DW adalah sebesar 1,035. Sini kita tuliskan Choquin-Urquhart ya, untuk membedakannya ya. Oke. DW kita tuliskan 1,930 ya. 930. Kemudian nilai DL, oke, atau Darwin Law-nya kita akan buka tabel DW statistiknya. Nah, di sini kita akan lihat ya, N-nya sebesar 30 ya, observasinya. Kemudian untuk K-nya adalah 3, X1, X2, dan di X3. Oke, kita akan lihat di sini. Berarti kita fokus ke N30. Dan K-nya sama dengan 3. Jadi nilai DL dan DU ya. Kita cari 1,2138 dan 1,6498. Nah, di sini sudah kita peroleh ya nilai DL dan nilai DU-nya. Oke. Saya menggunakan 3 angka di belakang koma. Berapa tadi? 1,2138. 1,2138. Oke. Nilai DU-nya Darwin up ya. Kita lihat lagi di sini. 1,6498. 1,6498. Hasilnya adalah ini ya. Oke, kita akan hitung ya. Yang dicari adalah DL seperti ini, DW, dan 4 dikurang DU seperti ini. Nilai DL adalah 1,214 dan DW adalah 1,930 dan nilai 4 dikurang DU adalah 2,350. Jadi nilai DW diantaranya ya. Jadi DW lebih besar daripada nilai DL. Dan DW lebih kecil daripada nilai 4 dikurang DU. Jadi dapat disimpulkan ya. Oke, di sini ya. Bahwasanya hipotesis 0 tidak memiliki autokorelasi negatif dan positif. Sehingga H0-nya diterima, yang berarti tidak terjadi autokorelasi. Cukup sekian terkait metode Choquin-Urquhart dalam mengatasi adanya gejala autokorelasi dalam model regresi linear. Kurang lebihnya mohon maaf.
Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.